Bab 1700 Tamat 2. Meskipun Sander dan Meila bersama-sama menekannya, kekuatan hukum kenyataan yang meresap ke jalan surgawi yang sebenarnya, aura masih tetap sangat menakutkan. Setelah semua orang bergegas maju, mereka segera merasakan kekuatan hukum kenyataan. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Beberapa orang yang lebih lemah mulai tereliminasi. Jika Sander dan Meila tidak sama-sama untuk menekan, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di jalan surgawi yang sesungguhnya ini. Banyak sekali master yang bergegas menuju ujung jalan surgawi, ingin mencapai ujung jalan surgawi yang sesungguhnya dan memasuki dunia nyata yang baru. Di paling depan adalah Sander dan Meila. Mereka bergabung untuk menekan semua kekuatan hukum kenyataan. Mereka menanggung hampir 90% kekuatan hukum kenyataan di jalan surgawi ini. Di belakang mereka adalah Tu, Arya dan yang lainnya, semuanya berada di samping Sander. Setelah itu adalah penguasa Laksa Klan. Dia membawa sekelompok master dari era Laksa Klan dan mengikuti Sander dan Meila. Kekuatan fisik penguasa Laksa Klan itu sangat mengerikan, dan dia benar-benar mampu menahan sebagian kekuatan hukum kenyataan yang menyebar luas. Akan tetapi, para master kuat dari era Laksa Klan di belakangnya tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti dia, dan tubuh banyak dari mereka telah menjadi ilusi. Setelah mereka adalah master dari era kuno kekacauan dan alam semesta mula, mereka juga terus mengikuti di belakang Sander dan Meila. Mereka menantikannya, gembira dan gugup. Dunia nyata. Dunia yang baru. Sungguh menarik. Di bawah, Stella melihat ujung jalan surgawi. Dia perlahan mengepalkan tangannya, seolah dia telah membuat suatu keputusan. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari sampingnya, biarkan dia menyelesaikan perjalanan ini sendiri. Stella berbalik badan dan melihat orang yang berbicara adalah Oril. Oril memandang Sander di jalan surgawi hari ini dan berkata, elang muda pada akhirnya akan meninggalkan pelukan orang tuanya dan mengembangkan sayapnya untuk terbang. Stella memandang Sander di ujung jalan surgawi. Setelah sekian lama, tangannya yang terkepal erat perlahan mengendur. Suatu hari, semua orang tua harus membiarkan anaknya tumbuh dewasa. Semakin tinggi melangkah, semakin dekat kamu dengan dunia nyata, semakin mengerikan kekuatan hukum kenyataan tersebut. Ada sebagian besar orang yang sudah gugur karena kekuatan hukum kenyataan ini. Pada saat ini, Stari yang berada tidak jauh di belakang Sander, tiba-tiba terengah-engah dan berkata, "Kakak, aku tidak akan jalan lagi. Aku terlalu lelah. Aku ingin berbaring." Sander berbalik badan dan menatap Stari. Stari melambaikan tangan padanya, lalu meluncur turun dari jalan surgawi. Hendo melihat Stari yang sudah menyerah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak, aku juga tidak pergi. Bukannya aku takut, aku hanya ingin menjaga adikku." Sambil berbicara, dia pun merangkak turun, lalu meluncur turun dari jalan surgawi. Selain saudara-saudara keluarga, sebagian besar orang sudah mulai menyerah, termasuk Yavov dan lainnya, karena jalan surgawi sesungguhnya ini begitu menakutkan, hingga mereka telah kehilangan keyakinan untuk mencapai ujung jalan surgawi yang sesungguhnya. Meskipun mereka juga tahu bahwa Sang Pencipta pada akhirnya akan memulai kembali alam semesta, itu tidak masalah. Mereka hanya berharap bisa hidup lebih lama jika mereka bisa. Di jalan surgawi, semakin banyak orang yang menyerah. Dapat dikatakan bahwa mereka yang berada di bawah tingkat tertinggi ke-9 telah menyerah. Adapun mereka yang telah berhasil melewati tingkat tertinggi ke-9, mereka masih mempunyai kekuatan dan ingin mencobanya, kalau tidak mereka akan menyesal. Sander menatap ujung jalan, merasakan kekuatan hukum kenyataan yang semakin menakutkan di sekelilingnya.
Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan ketertiban antara dirinya dan Meila sudah tidak bisa menahan. Dan pada saat ini, jalan surgawi yang sebenarnya di bawah kaki mereka tiba-tiba tampak menjadi nyata, dan kekuatan mengerikan dari jalan itu menyebar dari surga dan bumi. Pada saat ini, kekuatan ketertiban Sander dan Meila mulai menghilang sedikit demi sedikit. Semua orang di jalan surgawi merasa ketakutan. Jika kekuatan keyakinan Sander dan Meila habis, mereka semua akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pada saat ini, Meila tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya. Dalam sekejap, kekuatan ilahi tiba-tiba melonjak ke langit dari Sander dan tubuhnya. Kekuatan-kekuatan ilahi tersebut menyelimuti jalan surgawi sesungguhnya ini bagaikan rune, menekan kembali kekuatan hukum kenyataan tersebut. Semua master merasa lega, dan agar dapat mencapai dunia kenyataan secepat mungkin, mereka mulai membakar jiwa dan raga mereka, kemudian berlari dengan gila-gilaan menuju ujung jalan surgawi. Arya dan yang lainnya masih tidak bergegas maju, mereka hanya berada di samping Sander. Tak lama kemudian, penguasa Laksa Klan bergegas ke garis depan bersama semua master teratas dari era Laksa Klan, dan pada saat ini, mereka berada kurang dari 100 meter dari ujung jalan surgawi. Sedikit lagi, semakin dekat, Meit semua orang memerah dan sangat gembira. Tepat ketika mereka masih puluhan meter jauhnya dari tirai cahaya di ujung, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Suatu kekuatan hukum kenyataan tiba-tiba menyapu turun dari tirai cahaya, menghancurkan semua orang di jalan surgawi ini. Ketika penguasa Laksa Klan yang berlari di garis depan merasakan kekuatan mengerikan dari jalan surgawi yang sesungguhnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dia meraung, dan berlari maju. Di belakangnya, bayangan binatang besar yang ilusi tiba-tiba muncul. Aura mereka sangatlah menakutkan dan kuat. Tiba-tiba dia menekan tangannya ke depan, dan aura binatang yang luar biasa itu menyambar seperti guntur, menahan kekuatan yang mengalir dari ujung jalan surgawi yang sesungguhnya. Di samping Sander, Meila melihat kekuatan yang melonjak itu dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, para petinggi masih tidak ingin orang-orang dari dunia ini melihat dunia mereka." Sander menatap ujung jalan surgawi yang sebenarnya dan berkata, "Kalau begitu bunuh saja mereka." Meila tersenyum cerah, "Ya, kalau begitu bunuh mereka." Usai berkata, mereka berdua melangkah maju secara bersamaan. Sekali melangkah mereka langsung melampaui semua orang kuat di era klan Laksa dan langsung menuju ujung jalan surgawi yang sesungguhnya. Di samping Sander, Arya dan yang lainnya melangkah maju pada saat yang sama dan langsung menuju ujung jalan surgawi yang sesungguhnya. Pada saat ini, semua orang di sekitar juga mengerahkan segenap tenaga mereka dan bergegas menuju ujung jalan surgawi seperti orang gila. Namun pada saat ini, seolah merasakan perlawanan dari orang banyak, seluruh jalan surgawi sesungguhnya tiba-tiba terbakar, dan kekuatan hukum kenyataan mulai membara. Dalam sekejap, kekuatan hukum kenyataan yang tak berujung menyerbu dari segala arah menuju Sander dan Meila, membuat mereka berdua yang bekerja bersama merasa sulit untuk menahannya pada saat ini. Lalu semua orang yang menempuh jalan surgawi ini merasakan keputusasaan pede saat ini, karena ada suatu kekuatan yang tengah berusaha memusnahkan mereka. Menghadapi kekuatan ini, bagaimanapun mereka melawan, semuanya sia-sia dan hanya ada keputusasaan. Di samping Sander, Meila menatap kekuatan hukum kenyataan yang membara dan berkata lembut, "Ini adalah kekuatan hukum kenyataan." Setelah berkata demikian, dia merentangkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya. Kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya bangkit bersama telapak tangannya, melawan kekuatan hukum kenyataan tersebut. Dan di dalam tubuh Sander, jiwa pedang yang tak berujung,
Kekuatan pedang tak tertandingi dan dua macam kekuatan garis keturunan terus-menerus mengalir keluar, bertarung melawan kekuatan hukum kenyataan itu. Dengan usaha bersama dari mereka berdua, kekuatan hukum kenyataan yang menerjang ke arah mereka terpaksa mundur, tetapi kekuatan hukum kenyataan itu menjadi semakin kuat dan semakin banyak, seolah tak ada habisnya. Oleh karena itu, tak lama kemudian, garis keturunan Sander dan dua jiwa pedang, termasuk kekuatan Meila, tidak dapat lagi bertahan dan mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Merasakan kekuatan hukum kenyataan tersebut, pada saat ini, Sander benar-benar merasakan keputusasaan di dalam hatinya, karena kekuatan hukum kenyataan tersebut tidak ada habisnya dan tidak dapat sepenuhnya dihentikan. Boom! Pada saat ini, tubuh dan jiwa penguasa era kuno kekacauan yang ada di kejauhan tiba-tiba terbakar. Di belakangnya, tubuh dan jiwa para master yang masih hidup dari era kuno kekacauan juga terbakar. Mereka berlarian ke ujung jalan surgawi dengan sekuat tenaga, bertarung sampai mati. Namun tak lama kemudian, mereka menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Tidak jauh dari mereka, penguasa Laksa Klan tengah melindungi master dari era Laksa Klan di belakangnya dengan kekuatannya sendiri. Mereka juga bergegas menuju akhir jalan surgawi yang sesungguhnya. Akan tetapi, sekuat apapun dia tidak dapat menahan kekuatan hukum kenyataan yang tak terbatas dan mulai perlahan-lahan lenyap. Kekuatan semacam itu berada di luar pemahaman mereka dan di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Hal yang paling menakutkan adalah mereka masih belum tahu siapa yang ada di balik ini. Putus asa. Di jalan surgawi sesungguhnya, banyak sekali master yang sudah putus asa. Mereka tak dapat melawan. Tak lama kemudian, mereka bagaikan kertas yang terbakar habis di jalan surgawi yang sesungguhnya, lalu berubah menjadi abu, dan akhirnya musnah sepenuhnya. Tak lama kemudian, penguasa Laksa Klan itu berhenti di sana. Dia menatap tirai cahaya di ujung jalan dengan tatapan kosong. Kekuatan semacam itu telah sepenuhnya melampaui pengetahuannya. Tak lama kemudian, dia menghilang sepenuhnya. Tanpa perlindungan darinya, para master era Laksa Klan di belakangnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Menyaksikan orang-orang di sekitarnya meninggal, dan melihat kekuatan keyakinan dirinya dan Meila mulai menghilang seperti asap, Sander juga menjadi sedikit linglung, karena kekuatan semacam itu begitu membuat orang putus asa, dan kekuatan itu mengalir turun tanpa henti, tidak hanya untuk menghancurkan jalan surgawi, tetapi juga untuk secara langsung menghancurkan seluruh alam semesta. Mulai ulang alam semesta. Musnahkan semua makhluk hidup. Bukan hanya mereka saja yang putus asa, melainkan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Seluruh jalan surgawi yang sesungguhnya terbakar, dan berbagai macam hukum kenyataan muncul dan berkembang di antara langit dan bumi. Kekuatan dari setiap hukum kenyataan jauh melampaui kekuatan master yang telah menembus tingkat tertinggi ke-9. Selain Sander, Meila, Arya dan yang lainnya, masih ada pemilik pena Tao, penguasa Laksa Malapetaka dan yang lainnya. Namun mereka pun hampir mencapai batas mereka ketika menghadapi kekuatan tak terbatas dari hukum kenyataan. Sander tiba-tiba berhenti, Tu dan yang lainnya menatapnya. Sander berbalik badan dan melihat. Matanya menatap melalui bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melihat semua makhluk hidup yang putus asa. Secara bertahap, dia menarik kembali pandangannya dan menatap Tu dan yang lainnya di depannya. Sambil menatap orang-orang terkasih di depannya, dia berkata dengan lembut, "Nona Meila, sebelumnya kamu mengatakan jalanmu sudah berada di paling ujung. Sekarang, jalanku juga telah sampai di paling ujung. Pada saat terakhir ini, izinkan aku melakukan satu hal terakhir untuk semua makhluk hidup dan orang-orang yang saya cintai." Boom!
Dalam sekejap, tubuhnya terbakar. 2 garis keturunan terbakar. 2 macam jiwa pedang terbakar. Fisiknya terbakar. Jiwa terbakar. Hukum ketertiban terbakar. Pada saat ini, dia membakar semua yang dimilikinya, dan semua kekuatannya akhirnya terkumpul, lalu menyebarkannya di depan Arya dan yang lainnya, membuka celah di antara hukum kenyataan di depannya. Sander menatap Arya, Meyla dan yang lainnya yang berada di dekatnya dan berbisik, cepat pergi. Dia hanya bisa bertahan paling lama 15 menit. Siapa yang mau pergi? Arya tiba-tiba menepuk pundak Sander dan berkata dengan marah, "Cucu kecil, Karni tidak membutuhkanmu untuk berkorban demi kami." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggendong Sander di punggungnya dan berkata, "Kita adalah keluarga. Maju, sama-sama maju. Mati, sama-sama mati." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba meraung dan menyerbu sambil menggending Sander di punggungnya. Di sampingnya ada Tu, Fenie, Funi, Kirna, Destri bergaun putih. Pada saat ini, seluruh anggota keluarga Yang dan keluarga Ye bersama-sama terbang ke langit, langsung menuju ujung jalan surgawi yang sesungguhnya. Meyla memandang Sander yang digendong Arya. Sesaat kemudian, dia tertawa dan menoleh ke arah pemilik pena Tao dan yang lainnya, "Pergilah." Pemilik pena Tao memandang Meyla dan tidak berkata apa-apa. Penguasa Laksamala Petaka dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam kepada Meyla, lalu mereka bergegas maju bersama. Setelah keluarga Yang dan keluarga Ye bergabung, ditambah dengan jalan yang dibuat oleh Sander sebelumnya dengan membakar dirinya sendiri, mereka bergegas menuju tirai cahaya dalam sekejap mata. Tu mengambil inisiatif dan menebas tirai cahaya itu dengan pedangnya. Boom! Cahaya pedang menghilang begitu muncul. Tu mengerutkan kening dan menyerang lagi. Namun kali ini, pedang di tangannya baru menyentuh tirai cahaya dan langsung menghilang. "Aku coba." Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara dari sampingnya. Tu berbalik badan, melihat Tezaan yang sebelumnya tidak muncul, sekarang telah datang ke sisinya tanpa dia ketahui kapan. Dia tiba-tiba menusuk dengan tombaknya. Boom! Tombak itu langsung menghancurkan tirai cahaya. Tetapi pada saat ini, awan darah merah gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Di antara awan darah itu, kilatan merah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun. Tak lama kemudian, guntur dahsyat membombardir semua orang. Guntur hukum kenyataan. Hancurkan semua makhluk hidup. Fenie Ye dan yang lainnya hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, suara lain terdengar, "Aku saja." Begitu dia selesai berbicara, aura jahat yang mengerikan tiba-tiba berkumpul dari antara langit dan bumi. Semua orang berbalik badan dan melihat seorang wanita berpakaian merah berjalan perlahan ke arah mereka. Yinia. Aura jahat yang kuat memancar dari sekujur tubuhnya. Yinia memandang Sander di samping Arya. Pada saat ini tubuh, jiwa dan jiwa pedang Sander masih membara. Karena kekuatannya itulah dia mampu menahan sebagian besar kekuatan hukum kenyataan yang ada di sekelilingnya. Melihat wajah yang dikenalnya itu, Sander berkata dengan suara gemetar, "Yinia." Melihat Sander, Yinia tiba-tiba tertawa, "Suamiku, aku merindukanmu." Usai berkata, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ribuan pikiran jahat yang membumbung tinggi ke angkasa, langsung menuju ke arah petir hukum kenyataan. Boom! Di antara langit dan bumi, pikiran-pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan hebat dengan guntur hukum kenyataan. Suara-suara yang mengerikan dan memekakkan telinga terus bergema dari alam semesta. Dia sebenarnya mampu menahan sambaran guntur hukum kenyataan yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatannya sendiri, tetapi di bagian dalam sambaran guntur tersebut,
Vinia terkikis oleh kekuatan hukum kenyataan yang tak terhitung jumlahnya, dan pikiran jahat yang keluar dari tubuhnya, raganya, dan jiwanya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Di ujung jalan surgawi, Tezaan tiba-tiba membuang tombaknya. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Budo langsung menyeruak keluar. Boom! Dalam sekejap, tirai cahaya itu meledak, dan kekosongan ruang dan waktu muncul di depan mereka. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi dan dunia di sekitarnya tiba-tiba mulai menjadi ilusi. Meskipun mereka bisa menahan kekuatan hukum kenyataan itu, alam semesta ini tidak sanggup lagi menahannya. Seluruh alam semesta akan dimulai ulang, dan semua makhluk hidup di alam semesta ini akan musnah. Sander dengan gila-gilaan mengeluarkan seluruh kekuatannya, mencoba menghentikan kekuatan hukum kenyataan itu dan menyelamatkan alam semesta ini. Akan tetapi, pada saat ini, dia tak berdaya menghentikannya, sebab kini alam semesta ini telah penuh dengan retakan, dan kekuatan hukum kenyataan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah, menghancurkan dengan dahsyat segala sesuatu di alam semesta ini. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dari samping Sander, "Aku saja." Sander menoleh Meila telah datang kepadanya. Meila menatapnya dan tersenyum, "Kali ini, jalanku benar-benar telah berakhir." Sambil berbicara, dia mendongak ke dunia ilusi di balik tirai cahaya dan berbisik, "Sebenarnya aku ingin menarik orang-orang yang sombong dan berkuasa seperti mereka, membiarkan mereka merasakan penderitaan dan kesulitan di dunia ini, membiarkan mereka merasakan rasa diperbudak, membiarkan mereka tahu betapa sulitnya bagi semua makhluk hidup." Kultivator pedang kecil, kali ini, jalanku benar-benar telah berakhir. Aku harap kamu akan sampai ke ujung itu. Bahkan jika kamu gagal pada akhirnya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kamu harus pergi ke dunia mereka dengan keyakinan kita. Biarkan mereka tahu bahwa kita bukanlah semut, kita juga akan melawan. Boom! Tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan dalam sekejap, miliaran hukum Guanxuan melonjak keluar dari tubuhnya. Hukum Guanxuan tersebut berubah menjadi tirai cahaya yang menyebar ke seluruh alam semesta, secara paksa menghalangi semua hukum kenyataan. Sander menatap Meila yang terbakar dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Meila menatapnya dan tersenyum, "Beberapa hal dilakukan olehmu atau aku. Siapa bilang kita adalah penguasa ketertiban? Karena kita telah memperoleh kepercayaan dari semua makhluk hidup, kita harus berjuang untuk mereka. Aku mati demi kepercayaanku, dan aku mati dengan layak. Aku akan menjaga di sini sampai saat terakhir hidupku. Kamu pergi." Sander menyeka air matanya, lalu berbalik badan dan berteriak, "Arya, si putih, tolong aku." Usai berteriak, dia dan orang-orang di sekitarnya bergegas menuju dunia ilusi itu. Arya berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuh Sander. Boom! Bergabung. Bersambung.